Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, pemirsa ibadah online Yamari, dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari yang ke-98 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga dalam berkat, perlindungan dan anugerah Tuhan. Amin. Tema ibadah online Yamari yang ke-98 adalah buah roh, sukacita dan damai sejahtera, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SHMA MTH dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mari kita tahbiskan ibadah online Yamari ke-98 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 92 ayat 2, 5, dan 6 yang berkata, "Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Amin." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Dan mari kita memuji-muji, menyembah, dan memuliakan Allah kita dalam hadirat-Nya. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Engkaulah kekuatanku, sebab Dialah kekuatan kita saat kita menghadapi badai kehidupan dan persoalan dalam hidup ini." Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkau perlindungan bagi kami dalam kami mengarungi kehidupan ini. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
kita akan melanjutkan puji-pujian kita yang berkata, terima sukacita surga. Haleluya, biarlah kita menerima sukacita surga pada saat ini, dan kita mau memuji-muji, memuliakan Dia. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
persekutuan kasih Tuhan. Persekutuan kasih Tuhan, berkarya kasih sesama, bangun persatuan seturut firman Tuhan, bergerak dalam persekutuan kasih Tuhan. Berderap persekutuan kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SH, MA, MTH. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan sanggup mengubah, menegur kita, memulihkan, bahkan memberkati kita untuk menjadi pribadi yang baru dan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, Engkau Tuhan, sandaranku. Amin. Yang terbaik
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang menghadiri ibadah mingguan Yamari. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah sedang memberkati kita dengan berbagai macam pernyataan-pernyataan Tuhan secara khusus dalam bagian Galatia pasal yang kelima mengenai buah roh. Pada bagian hari ini saya akan membawa berita mengenai sukacita dan damai sejahtera. Sebelum bagian itu saya uraikan, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami dengan pemahaman kebenaran firman-Mu, bawa kami kepada pusat keinginan Kristus supaya kami tidak saja menjadi pendengar, tapi pelaku dan penikmat dari kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami dan memberkati kami supaya kami mampu menangkap setiap pesan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada bagian kedua dari Galatia pasal 5 ayat 22-23 mengenai sukacita dan damai sejahtera, maka kita akan melihat bagaimana sukacita dan damai sejahtera memainkan peran yang sangat vital dalam kehidupan kekristenan. Kekristenan dapat diisi oleh berbagai macam karunia, tetapi kasih karunia berkaitan dengan buah roh adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Sementara bagian dari karunia-karunia rohani, karunia pelayanan, Tuhan anugerahkan bagi kita. Tetapi berkaitan dengan buah roh adalah sesuatu yang harus kita capai, yang harus kita miliki, yang harus kita kerjakan. Karenanya saya akan bacakan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 bilang begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Penulis kitab Galatia sedang berbicara tentang bagaimana kaidah hidup orang percaya. Bahwa hidup orang percaya memiliki dua bagian penting di mana karunia Allah diberikan melimpah bagi kita dengan tujuan agar kita dapat memperlengkapi sesama tubuh Kristus, bahkan melakukan tugas-tugas di luar gereja, membawa orang-orang kepada kebenaran. Tetapi dari dalam diri kita ada pancaran-pancaran kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kebaikan, kelembutan, penguasaan diri, dan segala sesuatu merupakan produk yang diberikan oleh Allah yang harus dipancarkan dalam hidup kita. Dan Paulus berkata tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya kekristenan memiliki satu modal yang besar untuk mulai melakukan penetrasi kabar baik, kasih Tuhan lewat perilaku sosial, lewat kehidupan kita, lewat pewartaan kabar baik, lewat persahabatan, pertemanan di dalam lingkungan masyarakat kita. Karena modal-modal itu telah ternyata memberikan kekuatan bagi kita untuk memberkati mereka. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tentang kata buah roh kudus dalam bahasa asli menggunakan kata karpos pneumatos, buah roh. Buah roh ini merangkum 9 sifat nyata dari hidup orang Kristen yang sejati. Menurut apa yang ditulis oleh Paulus. Meskipun tertulis dalam ada 9 sifat atau atribut dalam buah roh, tetapi istilah asli dalam bahasa Yunani untuk buah roh adalah kata tunggal. Menegaskan bahwa hanya ada satu macam buah dengan 9 sifat. Nah, buah Roh Kudus dengan 9 sifat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tentunya proses pendewasaan karakter, iman dan rohani kita akan turut menopang dan mendorong pertumbuhan dan kualitas dari buah roh dalam diri kita. Saudara-saudara, dalam perselisihan rohani dalam orang percaya melibatkan seluruh potensi orang tersebut. Yang diperjuangkan adalah apakah orang itu akan menyerahkan kehidupannya pada kecenderungan keinginan daging, atau sekali lagi manusia itu mau tunduk kepada penguasaan dosa. Atau apakah mereka akan menyerah kepada tuntutan roh dan tinggal di bawah kekuasaan hukum Kristus? Atau sebaliknya. Perlu kita ingat lagi bahwa hidup kita adalah medan perang. Di mana keberadaan diri kita sebagai orang percaya
memiliki sebuah perlintasan keinginan dan hasrat manusiawi dan yang duniawi, tetapi didorong oleh kemauan rohani, sehingga terjadi pertukaran, terjadi pergesekan, terjadi banyak desakan dalam jiwa, roh, pikiran, dan hati kita. Sehingga kita mengalami peperangan, apakah kita ingin hidup dalam keinginan dosa daging, atau kita ingin tunduk di bawah hukum Kristus, melakukan keinginan Roh Kudus yang memberkati kehidupan kita. Di seluruh bagian Alkitab, Alkitab mengibaratkan hidup orang percaya itu seperti pohon. Mazmur 92, Mazmur pasal 1, Amsal pasal 11 ayat 30, gambaran tentang pohon. Dalam pasal itu menjelaskan bagaimana kita harus menghasilkan. Rasul Paulus menjelaskan dalam banyak tulisannya buah macam apa yang harusnya kita hasilkan. Maka pohon yang baik akan menghasilkan orang yang saleh. Pohon yang baik akan menghasilkan orang yang benar. Pohon yang baik akan berbuah kekekalan yang tidak saja baik bagi dirinya, tetapi memuaskan bagi banyak orang. Nah, buah ini dihasilkan oleh kehidupan kita yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan yang pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita berjalan bersama dengan Yesus, kita melakukannya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sehingga buah roh itu tergambar dalam perilaku, karakter, dan rohani kita yang terus mengalami perkembangan semakin hari semakin baik. Sebaliknya, jika seorang tidak menghasilkan buah roh, ia bukanlah seorang Kristen sejati. Karena Kristen sejati sangat bergantung dengan keberadaan kesalehan hidup yang dikerjakan sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita melihat buah roh? Di dalam pasal yang kelima, dia mencakup dua wilayah kenyataan dari buah roh, yaitu karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, jelas dia akan menampakkan buah roh dalam kehidupannya. Ada kasih. Kasih itu merupakan wujud dari penerimaannya terhadap orang lain. Kasih adalah bagaimana dia merespon orang lain. Kasih bagaimana dia membuka diri untuk menolong sesama. Kasih bagaimana dia mengeluarkan uangnya berbagi kepada orang yang tidak punya. Kasih adalah ketertarikan dia terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, mendorong dia mencari orang-orang itu. Kasih bagian dari buah roh yang pertama. Tetapi sukacita dan damai sejahtera merupakan kekuatan lebih lanjut yang dipercayakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, karunia-karunia Roh Kudus dalam pasal-pasal berikutnya merupakan gambaran sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menampakkan buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Tetapi orang yang memiliki karunia Roh Kudus mempraktekkan karunia-karunia yang ada padanya. Nah, pola hidup menurut perjanjian baru ini dirumuskan dalam Matius pasal 7:16. Dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana penulis ingin mengingatkan kita? Kita mengenal seorang percayakah dia? Kita mengenal seorang lahir barukah dia? Kita mengenal orang yang sungguh-sungguh bertobat dan mengasihi Tuhankah dia? Dari buah. Nah, buah yang disampaikan dalam pembacaan Galatia tadi merumuskan dan membawa kita kepada fakta bahwa sukacita dan damai sejahtera adalah produk sorga yang tidak dapat dihilangkan sedikit pun oleh situasi dan keadaan kita. Dan bukti pertama bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus oleh Allah adalah kehidupannya yang terus mengalami progres menjadi saleh, menjadi benar, dan dikuduskan dan digunakan untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah ingin orang Kristen menjadi dewasa, menampakkan buah roh
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Buah rohlah yang diharapkan oleh Allah ada dalam kehidupan kita. Karunia-karunia roh dibagikan secara berbeda di antara sesama tubuh Kristus. Tetapi semua orang percaya, haruslah kepercayaannya ditandai oleh hadirnya buah roh dalam hidup mereka. Maka dapat dengan sederhana kita katakan bahwa kita perlu Roh Kudus agar menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri tidak dapat menghasilkan kesalehan, kebaikan tanpa Roh Kudus. Tidak seorang pun mampu melakukannya. Diri kita sendiri hanya dipenuhi oleh segala macam kepentingan diri sendiri, pemuasan diri, menentang kehendak Allah, dan seterusnya. Maka kita perlu datang kepada Tuhan, menerima pengalaman baru, disentuh oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus adanya potensi untuk kita berbagi hidup dengan potensi yang besar yang memberkati orang lain. Praktisnya saudara, apa usaha kita agar buah roh ini ada dalam kehidupan kita? Secara sadar kita perlu menaklukkan diri di bawah kekuasaan Roh Kudus. 1 Korintus 6, 19 dan 20, Roma 12 ayat 1 dan 2, Paulus menyatakan bahwa setiap orang percaya harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah milik Allah. Bahwa tubuh adalah tempat kediaman Roh Kudus. Allah bersemayam, Allah diam. Kita perlu menaklukkan diri kepada Roh Kudus. Pernahkah saudara menyerahkan tubuh saudara kepada sesuatu atau kepada seseorang dengan cara-cara yang tidak legal? Maka saudara akan merasakan ketidaknyamanan ketika pengendalian hidupmu dikendalikan oleh orang lain. Pengendalian pikiranmu, pendapatmu, semuanya dikendalikan orang lain. Tetapi ketika kita menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah, maka pengendalian Roh Kudus akan membawa kita dalam pengalaman baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Betapa indahnya kita mengalami pengalaman-pengalaman baru. Roh Kudus itu mengajar, Roh Kudus itu mendidik, Roh Kudus itu mengingatkan, Roh Kudus itu menyadarkan, Roh Kudus itu menemplak. Dan karya Roh Kudus dalam karya-karya hidup kita akan membawa kita lebih tumbuh dalam buah roh. Kita perlu menganggap bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Dan kematian kita terhadap dosa membuat kita dihidupkan kembali untuk Kristus. Roma 6 ayat 11 menyatakan seperti itu. Bahkan dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus menyebutkan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seorang yang mati terhadap dosa berarti dia tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan dosa dan keinginan-keinginan daging. Sebaliknya dia sudah dipenuhi dan dikuasai oleh keinginan roh. Lalu dalam iman dan ketetapan hati, taklukkan diri kita kepada ketuhanan Kristus. Ini akan terjadi secara bertahap dan berjalan seiring dengan penaklukan akal budi kita. Tindakan-tindakan kita adalah tanggapan kita atas kontrol Roh Kudus dalam pikiran. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat buah roh yang begitu penting menjadi bagian sentuhan pertama bagi orang percaya, ketika Roh Kudus datang menyentuh saudara, maka pada waktu itu dia beri kemampuan kepada kita untuk kita merespon hidup kita dengan perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang saleh. Salah satu tujuan utama datangnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah bertujuan mengubah, sekali lagi, mengubah
hidup kita. Dalam hidup ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada keputusan, ada emosi. Dan semua yang dikendalikan oleh daging, maka membuat seluruh hidup kita tidak terkendali dan tidak nyaman. Tetapi ketika kita diubahkan oleh Roh Kudus, maka perubahan-perubahan itu bukan saja dirasakan oleh kita, tapi oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang yang kita layani, oleh orang-orang yang kita kasihi. Karya Roh Kudus akan membawa kita ke dalam pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita melihat bagian-bagian kebenaran firman ini memberkati dan menolong kita. Bahwa sesungguhnya buah roh adalah bagian yang integral yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kehidupan Kristen itu merupakan sebuah pergumulan antara menuruti natur dosa dengan menuruti buah Roh Kudus. Sebagai manusia, kita manusia dapat terperangkap dalam tubuh yang menginginkan hal-hal berdosa. Tetapi sekali lagi saya katakan, sebagai orang-orang yang telah menang dalam Kristus, sesungguhnya buah roh menjadi bagian penting yang kita miliki hari ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian penting yang menjadi perhatian kita, yang pertama adalah sukacita. Produk Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang memperlengkapi hidup kekristenan kita. Buah Roh Kudus yang kedua bernama sukacita. Ini membuat seseorang dapat melihat dalam wujud hidup kita. Orang dapat merasakan sukacita itu. Beberapa waktu yang lalu saudara, di YouTube ada seorang pemuda, seorang bapak menggunakan headset lalu menggunakan gawainya, dia sedang mendengar sesuatu. Lalu tidak lama kemudian dia tertawa perlahan. Semua mata mulai memperhatikan dia dan merasa ini orang kok begitu. Lalu dia ketawa lebih keras lagi. Lalu dia mulai mengekspresikan sukacita dengan tertawa. Dengan smile wajah yang penuh senyum dan dia tertawa. Mengekspresikan tubuhnya seperti orang terbatuk-batuk sambil tertawa. Ekspresinya dengan terbahak-bahak. Di sebuah kereta yang sedang berjalan. Saudara, dampaknya apa yang terjadi? Semua orang dalam gerbong kereta api itu berubah dari sunyi. Masing-masing pada pikiran mereka. Melamun dan mungkin gelisah. Dan tiba pada satu tindakan yang sama. Mulai tersenyum. Lalu mulai ada yang tertawa. Ada yang tertawa bersama-sama dengan Bapak itu. Dan gerbong kereta itu berubah menjadi penuh dengan sukacita. Haleluya. Kalau kita memperhatikan berita itu, bahwa sukacita adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain. Damai sejahtera dan sukacita merupakan produk sorga. Alkitab berkata, damai sejahtera dan sukacita itu bukan seperti yang dunia berikan. Ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kata sukacita diambil dari kata kara dalam bahasa Yunani, mengambil dari kata karis dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi rahmat atau grace. Sukacita dihasilkan oleh rahmat Allah. Artinya sukacita itu bukan produk yang dibuat-buat. Jadi sukacita itu bukanlah kebahagiaan manusia yang sesaat saja. Melainkan sukacita sejati bersumber dari Halik Kudus Allah. Bersumber dari Allah. Bagaimana kita mendemonstrasikan sukacita itu dalam praktek keseharian kita. Merupakan ekspresi dari Roh Kudus yang berkembang paling besar dalam hidup kita, yang berkembang paling bagus dalam hidup kita, yang kita demonstrasikan, praktekkan. Justru pada waktu kesusahan, kepedihan datang menerpa orang percaya. Sukacita dari Allah tidak dapat dikalahkan oleh situasi dan keadaan apapun. Karena itu dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, bagaimana Paulus berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Paulus menceritakan bagaimana jemaat di kota tersebut mengalami tekanan yang berat. Mengalami aniaya, gereja mula-mula, jemaat di Tesalonika
dalam aniaya, dan mereka tetap bersuka cita dalam aniaya. Walaupun mereka mengalami kesulitan, ancaman kematian sekalipun, mereka tetap bersuka cita dalam situasi itu. Saya ingat pada waktu saya masuk ke daerah-daerah pedalaman, baik perorangan maupun dengan tim. Kami seringkali masuk ke daerah-daerah yang sukar, daerah yang tertutup, daerah yang sulit. Belum ada orang Kristen di dalam, belum ada orang percaya, belum ada orang suku, orang damai, belum ada orang yang dapat kami hubungi. Lalu saya harus datang berjalan naik kereta, naik motor, naik mobil, masuk ke pedalaman seorang diri. Tetap menjaga hubungan dengan Tuhan dalam sukacita. Terus menyanyi, terus menyembah Tuhan sepanjang jalan. Dan sampai akhirnya Tuhan tuntun bertemu dengan orang yang membutuhkan kasih Allah yang sudah didoakan. Dan mereka akhirnya bertemu dengan kasih Kristus lewat percakapan, pemberitaan. Seringkali mereka bilang, Pak, kami melihat wajah Bapak penuh sukacita. Wajah Bapak penuh kegembiraan. Apa rahasianya, Pak? Dan saya katakan, karena Isa, karena Kristus yang telah menyelamatkan saya, yang telah menebus saya, memastikan saya hidup dalam kekekalan di sorga pada suatu saat nanti. Itu yang membuat saya sukacita dan gembira karena Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan, bahkan pada bagian yang lain, bagaimana sukacita itu harus diekspresikan di dalam berbagai macam keadaan yang kita hadapi. Ya, penindasan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, itu akan menumbuh kembangkan, memberikan gairah, membuat sukacita kita menjadi penuh. Jika Anda menganggap bahwa sukacita itu sama dengan apa yang disebut dengan kebahagiaan, apakah itu sama? Tidak. Sukacita dan kebahagiaan merupakan dua tema dan dua kondisional yang berbeda. Kebahagiaan berbicara tentang apa yang kita rasakan, atau di bawah pengaruh keadaan diri dan lingkungan kita. Perasaan hati dan situasi dan keadaan, uang, harta, fasilitas, kebahagiaan. Jika keadaan diri dan lingkungan kita baik, maka kita merasa bahagia. Tetapi sukacita tidak. Sukacita berbicara tentang damai dalam diri yang tetap bertahan dan tidak akan pernah hilang bagaimanapun keadaannya dalam hidup kita, dalam situasi dan keadaan apapun. Kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh kondisional, tapi sukacita bersumber dari Roh Kudus. Dia akan memberikan kekuatan, muncul begitu kita sedang menghadapi penindasan. Makanya Alkitab berkata, Nehemia dalam penindasan yang berat, dia mendorong orang-orang untuk tetap bersukacita. Tangan kanan mengerjakan bagian bangunan, tangan kiri memegang pedang, dan mereka tetap bersekutu dengan Tuhan agar pembangunan bait Allah dan tembok Yerusalem yang roboh segera dilakukan. Penderitaan dan penindasan justru membuat sukacita kita bertambah. Asal kita mengetahui rahasianya, bahwa tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam pemberkatan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita. Seorang hamba Tuhan terkenal beberapa abad yang lalu, seorang penginjil top, D.L. Moody. Dalam sebuah persiapan KKR, dalam KKR-KKR-nya, dia melihat bahwa banyak orang-orang yang hadir dalam KKR-nya, mereka tertunduk layu, mereka tidak memiliki sukacita. Dan dia berkata dalam KKR itu, masih terlalu banyak kebaktian rohani yang lebih sedih daripada perkabungan pekuburan. Dan dia berkata itu merupakan halangan bagi tujuan Injil diberitakan. Apa yang dikatakan oleh D.L. Moody adalah benar. Penghalang terbesar bagi orang-orang berdosa untuk datang pada Kristus adalah sikap tanpa sukacita dari banyak orang yang menamakan diri Kristen. Kristen tanpa ekspresi, gereja tanpa ekspresi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit seperti Galatia pasal 5 ayat 22, mendorong kita untuk bangkit dari situasi itu. Charles Swindoll menuliskan 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita, yaitu kekhawatiran, tekanan batin, ketakutan. Bagaimana Swindoll mendefinisikan kekhawatiran sebagai kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Saudara, dalam hasil penelitian di Amerika beberapa waktu yang lalu, orang yang cemas, takut, khawatir terhadap segala sesuatu, ternyata 80% kekhawatiran dan ketakutannya tidak terjadi.
Dan yang kedua, tekanan batin diartikan sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kontrol. Ini sesuatu yang mengganggu batin kita. Banyak orang yang mengalami tekanan batin. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dan seorang berkonsultasi dengan saya, orang mengalami tekanan batin, mengalami stres, mengalami depresi. Dan ketika kita mulai mengarahkan dia datang kepada Kristus, mengalami zaman Roh Kudus, dan dia mulai mengalami pengalaman baru. Setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Roh Kudus menjamah, damai sejahtera Allah datang kepada orang ini dan dia mengalami pembaharuan hidup. Dan dia katakan, Om, puji Tuhan, saya sudah jauh lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Saya beberapa waktu lalu tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan aktivitas, penuh kecemasan, takut bertemu orang, takut salah dan sebagainya. Yang ketiga, Charles Swindoll berkata, ketakutan menurut Swindoll adalah kecemasan yang sangat terhadap bahaya kejahatan atau penderitaan. Dan hal ini merupakan hal-hal yang dibesar-besarkan dalam hidup kita. Seringkali kita lebih mengkhawatirkan masalah. Kita memperbesar musuh kita. Kita membuat keadaan-keadaan itu lebih besar daripada nyali kita. Sering kita meletakkan diri kita di bawah seluruh kecemasan dan ketakutan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak berdaya. Mari bangkit. Sukacita akan mengangkat dan membawa kita dalam suasana yang indah. Saudara, yang berikutnya, kalau kita memperhatikan yang berikut, damai sejahtera. Dalam Injil Yohanes 14:27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera produk Allah tidak sama dengan damai sejahtera buatan manusia. Damai sejahtera buatan manusia selalu diiming-imingi dengan alasan-alasan, dengan materi, dengan sesuatu yang membahagiakan. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera produk manusia. Sungguh, Tuhan Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera sudah kutinggalkan. Artinya dia wariskan, dia berikan kepada kita. Tuhan Yesus menyatakan bahwa damai sejahteranya diberikannya kepada kita. Tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Karena itu janganlah kita gelisah. Janganlah kita bersedih hati ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai keadaan. Kesulitan tidak akan menghilangkan hadirnya damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera merupakan hasil penyadaran pada hubungan kita dengan Allah. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah adalah kekuatan yang dapat kita terima ketika kita membangun istirahat yang tenang dalam hubungan batin kita dengan Tuhan. Dihasilkan dari mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dia berlari tidak menjadi lelah. Dia berjalan tidak menjadi lesu. Itu semua berbicara tentang kekuatan dari damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 sudah menjelaskan tersebut. Bahwa damai sejahtera adalah hal yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga Tuhan perlu mewariskan kepada kita. Damai sejahtera telah kuberikan kepadamu. Diwariskan kepadamu. Dunia pun berusaha untuk memproduksi damai sejahtera. Namun damai sejahtera produksi dunia terbatas kepada hal-hal yang nampak. Hal-hal yang lahiriah. Tetapi damai sejahtera Allah bersifat permanen dan kuat. Tuhan mengatakan apa yang dunia berikan tidak sama dengan apa yang surga berikan. Kalau dunia saja meniru damai sejahtera yang dia mau berikan kepada kita, pastilah damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat bernilai. Pastilah damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat penting. Damai sejahtera harus kita datangkan dalam hidup kita untuk mengubah kita, untuk membuat kita menjadi lebih kuat, bergerak dalam tanggung jawab ilahi. Dan damai sejahtera itu akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmati sukacita dan damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia dan oleh siapapun. Hanya dimiliki oleh Allah lewat karya Roh Kudus. Ketika engkau sudah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau telah mengalami pengalaman Roh Kudus dalam hidupmu, maka dua hal yang Dia berikan, karunia-karunia pelayanan yang Dia berikan sebagai sebuah tindakan yang harus kita lakukan, pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada sesama.
dan karya Roh Kudus yang namanya buah roh itu akan membuat saudara saya menjadi kuat mengekspresikan itu. Bagaimana membangun hubungan dengan sesama dan membawa mereka bertemu dengan kasih Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal memberkati sekalian kita. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Memberkati kami dalam pemberitaan ini. Agar sukacita dan damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memberkati kami, memimpin dan mengawal seluruh pekerjaan kami, aktivitas kami, pendidikan kami, sekolah kami, pelayanan kami, dan semua hal yang sedang kami kerjakan. Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema buah roh, sukacita dan damai sejahtera yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SHMA MTH dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun SHMA MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Mari berikutnya ke-99 hari Sabtu 28 Mei 2022. Sesi kesehatan akan disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari bergabung bersama kami di acara Temu Kangen Mari Nasional yang ke-14 yang akan dilaksanakan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 18.00 WIB. Penyelenggara Mari Surabaya. Untuk info link dapat menghubungi kami di WA 0877 8488 8642. Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retreat nasional ke-10 pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Gardens Hotel Cisarua Bogor. Kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia penyelenggara di nomor telepon 021 458 556 97 atau di WA 0877 84 88 8642. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Mari. Silahkan mentransfer ke rekening Mari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19. Kiranya semakin membaik dan dapat memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan oleh WHO. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak Ibu saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat dan selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum vaksin, segeralah ikuti vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 45 85 5697 atau di WA 0877 84 88 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi hamba-hambamu dan Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SH, MTH, yang telah melayani dan telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Mari ke-98 hari Sabtu 21 Mei 2022 dengan tema Buah Roh, Sukacita dan Damai Sejahtera. Kami yakin firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi seluruh pemirsa, agar tidak hanya mendengarkan, tapi Roh Kudus juga memampukan kami semua untuk mempraktekkan dalam kehidupan keseharian kami masing-masing, sehingga melalui kami orang lain boleh mendapatkan dan juga mengalami buah roh, yakni sukacita dan damai sejahtera. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Immanuel Ndun, SH, MTH, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Demikian juga bagi keluarga Luartono yang telah mempersembahkan pujian yang indah. Bapa di surga, kami mendukung doa untuk persiapan tim penata layanan, baik worship leader, pemain musik, dan seluruh multimedia. Juga hamba-Mu Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang akan menyampaikan materi kesehatan dengan tema Masihkah Omikron menjadi pembunuh lansia? Dalam ibadah online Mari ke-99 hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sehingga seluruh persiapan hamba-hamba-Mu selalu dalam penyertaan Roh Kudus agar menjadi berkat bagi seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pengurus Yamari Surabaya yang akan menyelenggarakan acara Temu Kangen Nasional Yamari pada hari Senin 23 Mei 2022 via Zoom dengan pembicara Ibu Evangelis Lani Pujianto dengan tema Tetap Berkarya Bagi Tuhan di Usia Senior. Tuhan memberkati, demikian juga seluruh persiapan tim penata layanan, sarana internet, juga seluruh peserta yang akan hadir, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan juga selalu di dalam berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, berkati Yamari dalam persiapan retret nasional ke-10 dengan tema utama indahnya persahabatan di dalam Tuhan, yang ditopang oleh seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry dan Yamari Cabang. Dalam pelaksanaannya pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai pada tanggal 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua Bogor. Tuhan memberkati seluruh persiapan panitia, khusus dalam rangka kebutuhan dana, demikian juga rekrut peserta. Kami percaya dalam penyertaan Tuhan, semuanya pasti dapat berjalan lancar. Juga seluruh panitia tetap kompak dalam mempersiapkan acara tersebut. Dan hari Rabu 1 Juni 2022, rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh badan pengurus Yamari dan panitia inti. Tuhan juga memberkati, dan juga rapat ini secara onsite dan juga lewat streaming, agar seluruh koordinator kota, Marturia Hospital Ministry dan juga Yamari Cabang dapat bersama-sama mengikutinya, sehingga demikian kami boleh berpartisipasi secara bersama-sama agar seluruh rangkaian acara retret nasional ke-10 ini selalu diberkati Tuhan. Allah Bapa di surga, Tuhan penyembuh, kami berdoa untuk pemulihan dari Bapak Roni Paulus Ronald dari GKSI Kuningan pasca operasi kanker prostat pada hari Rabu 11 Mei 2022 di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, dan akan kembali ke Jakarta. Kami juga berdoa untuk Saudari Cindy di Jakarta, anak Bapak Hendrawan Harijono, pasca operasi telapak kaki kanan karena ada 2 tulang
yakni nomor 4 dan nomor 5 yang patah di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Demikian juga kami berdoa untuk pemulihan daripada Ibu Sri Wulan Purnomowati, adik Ibu Sian Suwat di Jombang pasca operasi tumor. Ibu Silvi Condrowardoyo retak tulang bahu karena jatuh dan telah ditangani dokter. Demikian juga Ibu Iren Angkoa setelah operasi mengangkat rahim. Bapak Pendeta Theodorus Calvin Jakarta pasca dirawat karena demam berdarah. Demikian juga ya Tuhan untuk semua mereka yang akan menjalani pemulihan. Ya Bapa, pemilik kehidupan ini, kami berdoa kiranya kuasa Tuhan menyertai dan juga bersama-sama dengan anak-anak-Mu Bapa. Demikian juga obat yang mereka akan minum. Tuhan, berkat-Mu ada di atasnya, sehingga pemulihan secepat mungkin terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan semua dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendukung doa untuk Bapak Kurniawan Sun Sofianto Ho dari GBI Purbalingga yang menderita kanker kulit melanoma dan telah metastasi ke paru dan lever. Ibu Jini Wongso, Mama Ibu Yeni di Semarang yang mengalami sakit pinggang dan akan menjalani fisioterapi. Bapak Michael Rumandong, anak dari Bapak Jeffrey Rumendong di Bali yang akan menjalani operasi ginjal dan kebutuhan dana. Bapak Bobelo operasi di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husono Makassar. Demikian juga Saudara Erik, anak Ibu Pendeta Marianina Yosef yang sakit batu ginjal dan kebutuhan dana. Demikian juga Bapak Agus Suryadi akan operasi tulang punggung kejepit di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Bapak Agus Suryadi akan menjalani operasi tulang punggung kejepit di Rumah Sakit Mount Alvernia, Singapura oleh Dr. Timothy Lee tanggal 20 Mei 2022. Bapak Pendeta Dr. Cornelis Ardianto, Ketua Sinode GKT, akan menjalani operasi tumor jinak di otak di Rumah Sakit Singapura oleh Dr. Timothy Lee, yakni tanggal 28 Mei 2022. Bapak Edi Chandra dari Palembang tanggal 15 Juni akan menjalani operasi pengangkatan prostat dengan cara operasi robotik oleh Dr. Ektan. Ya Bapa, anak-anak-Mu kami persembahkan mereka hanyalah ke dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Tuhanlah dokter dan tabib ilahi yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai mereka. Layanilah mereka, jamalah mereka, datangilah mereka saat ini Tuhan satu persatu, dan kuasa mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan seluruh pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit karena jantung, sakit paru-paru, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, dan juga yang sedang terpapar COVID-19. Demikian juga anak-anak-Mu yang akan melanjutkan sekolah maupun kuliah mereka, serta yang mencari pekerjaan. Tuhan penolong kami yang setia, dengar doa sembahyang mereka satu persatu. Dan mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa menolong mereka dan juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, serta perbaharuilah seluruh kehidupan mereka agar meskipun dalam keadaan sakit, meskipun sedang bersusah payah untuk mencari dana, melanjutkan sekolah dan kuliah mereka, dan mereka yang mencari pekerjaan, kami tahu Tuhanlah sumber masa depan mereka yang akan membukakan jalan bagi anak-anak-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kinerja Densus
88 Polri yang telah kembali berhasil menangkap terduga teroris bagian dari MIT Poso dan ISIS di Sulawesi Tengah, Bekasi, dan Kalimantan Timur. Berkati Densus 88 Polri, TNI, BIN, KPK, dan Kejaksaan, dan seluruh jajaran terkait lainnya semakin berjaya dalam memburu dan menangkap para teroris dalam pemberantasan korupsi, juga pelaku kejahatan lainnya, serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan melindungi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dari setiap gangguan keamanan dari kelompok tertentu yang berada di negeri ini. Tuhan, kami berdoa penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 demikian pula untuk anggaran yang telah disepakati pemerintah dan KPU sebesar 76 triliun agar dana besar ini benar-benar dipakai dengan efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan tidak ada yang dikorupsi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, selamatkan Indonesia dari agenda kelompok khilafah yang akan manuver pada Pilpres 2024 dengan tujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila. Dan Tuhan, berilah kami presiden pada tahun 2024 mendatang seorang yang nasionalis, Pancasilais, dan visioner yang sejalan dengan visi dan misi yang telah dan juga yang selalu dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasus COVID-19 yang terus terkendali. Namun kiranya warga masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan juga vaksinasi. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, dan doa ini hanyalah beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjawab doa yang pasti dan juga kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Shalom, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.